Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, ketemu lagi dengan Bu Sinta. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai subbab hubungan sudut dua garis sejajar. Ini masih dalam materi garis dan sudut ya. Langsung ke materi saja. Mari perhatikan gambar perpotongan jalur rel kereta api pada gambar ini. Apa hubungannya kira-kira dengan materi yang akan Ibu bahas? Tentu ada hubungannya. Mari kita ingat lagi pelajaran yang lalu. Ketika ada dua garis yang saling berpotongan, itu akan menghasilkan 4 sudut. Ya, misalkan ini, ada garis L dan garis M pada jalur kereta api ini, ya, itu kan saling berpotongan. Itu menghasilkan 4 sudut, 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana kalau ada dua garis yang sejajar, lalu dipotong oleh satu garis? Maka ada berapa sudut kira-kira yang dihasilkan? Nah, seperti itulah kira-kira gambaran real life dari dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Pada rel kereta api ini, terdapat dua garis sejajar, yaitu garis L dan garis K, serta garis lurus M yang memotong dua garis sejajar ini. Nah, kalau garis-garis ini, Ibu pindahkan dalam kalimat matematika, di mana garis L berubah jadi garis G, garis K berubah menjadi garis H, lalu garis M berubah menjadi garis AB. Maka, ada 8 sudut yang dihasilkan. Yang pertama dari titik sudut A dulu ya, yaitu terdapat sudut A1, A2, A3, dan A4. Lalu pada titik sudut B, terdapat 4 sudut juga, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Nah, 8 sudut ini dihasilkan dari dua garis sejajar G dan H yang dipotong oleh garis sejajar AB. Nah, mari kita lihat masing-masing hubungan ke-8 sudut tersebut. Ada 3 hubungan sudut dalam dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Yang pertama, 2 sudut berseberangan. Yang kedua, 2 sudut sepihak. Dan yang ketiga, 2 sudut sehadap. Nah, mari kita lihat maksud dari ketiga hubungan sudut tersebut. Yang pertama, 2 sudut berseberangan. Misalkan, Ibu pisahkan, di sini ada satu garis lurus, Ibu pisahkan di sini, sebelah kanan garis lurus, Ibu tulis kanan, lalu sebelah kiri garis lurus, Ibu tulis kiri. Nah, maksud pasangan sudut berseberangan itu adalah ketika sudutnya itu berseberangan dengan garis lurus, sudut-sudutnya ya. Dua sudut itu saling berseberangan dengan garis lurus. Nah, pada pasangan sudut berseberangan itu ada 2 jenis juga, yakni sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Maksudnya, sudut dalam berseberangan itu letak sudut-sudutnya atau letak dua sudutnya itu di dalam dua garis sejajar dan berseberangan oleh satu garis lurus. Contohnya adalah di sini, kalau dalam berarti letaknya masih di dalam dua garis sejajar. Berarti ini ya. Dan karena dia berseberangan, berarti dia berseberangan oleh satu garis lurus. Contohnya adalah sudut A4 dengan sudut B1. Lalu apakah ada sudut lain yang juga saling berseberangan, di mana dia masih
dalam dua garis lurus, dua garis sejajar? Ya, ada, yaitu sudut A3 yang berpasangan, yang saling berseberangan dengan sudut B2. Kita tulis di sini sudut A3 dan sudut B2. Lalu yang selanjutnya adalah sudut luar berseberangan. Yang dimaksud sudut ini di luar garis sejajar berarti letaknya itu di sini. Ini Ibu yang Ibu tandai dengan pulpen warna biru ya. Nah, dia itu disebut berseberangan berarti letaknya berseberangan ya. Misalkan Ibu ambil contoh yaitu sudut A1. A1 itu kan letaknya di sebelah kiri sudut lurus ya. Dan sudut B4. Nah, kalau sudut B4 ini kan jelas terlihat dia berseberangan dengan A1 karena letaknya di sebelah kanan sudut yang lurus ini. Dan dia juga masing-masing letaknya di luar dua garis sejajar. Lalu apakah ada sudut-sudut luar berseberangan lain yang berseberangan dengan sudut garis ini? Ada, yaitu misalkan yang di luar ini A2 dengan, ya, karena A2 letaknya di kanan, berarti kita cari yang di kiri, nggak mungkin di kanan lagi ya, berarti di kiri, yaitu B3. Berarti A2 berseberangan dengan B3. Nah, apa hubungan dua sudut yang berseberangan? Hubungan dua sudut yang berseberangan itu nilai atau besar sudutnya itu adalah sama. Jadi, misalkan kalau besar sudut A3 itu adalah 120, maka pasangan sudut dalam berseberangannya yaitu B2, yaitu juga 120. Seperti itu. Ambil contoh lagi, misalkan berarti sudut A3 itu 120, maka sudut B2 juga 120. Gitu. Misalkan kita ambil lagi, kalau misal besar B1-nya 60 derajat, maka pasangan besar sudut dalam berseberangannya juga 60 derajat. Seperti itu ya. Lanjut ke
dua sudut sehadap. Nah, dua sudut sehadap artinya letaknya masih dalam satu garis AB dan menghadap ke arah sudut yang sama. Ini kiri, ini kanan. Kita perhatikan sudut yang maksud ke arah sudut yang sama. Kita perhatikan dari A1. A1 ini letaknya kan seperti ini ya. Nah, mana yang kira-kira sudutnya sama-sama di kiri dan arah sudutnya seperti A1 ke arah kiri atas? Ya, yaitu B1 karena letaknya sama-sama ke arah atas ya. B1 dan A1 sama-sama ke arah atas dan letak sudutnya juga sama-sama di kiri garis AB. Lalu kita perhatikan dari A3. A3. Misalkan A3, yaitu yang ini, mana yang letaknya, arah sudutnya, A3 kan arah sudutnya berarti ke bawah. Mana yang sama-sama letaknya di kiri, dan arah sudutnya juga ke bawah. Ya, yaitu B3. B3 kan sama-sama di kiri AB, dan arah sudutnya juga ke bawah. Jadi kalau A3 pasangannya adalah B3. Lalu kita lihat lagi contoh lain dari dua pasang sudut sehadap, yaitu dan A2 berpasangan dengan yang sehadap dengan A2, letaknya sama-sama ke atas, B2. Ya, berarti di sini sudut A2 pasangan dengan sudut B2. Nah, selanjutnya adalah A4. Mana yang letaknya sama-sama A4 letaknya ke arah bawah, mana yang letaknya sama-sama di kanan garis AB dan arah sudutnya sama dengan A4. Ya, yaitu B4 ya. Di sini B4 juga letaknya ke arah bawah. Jadi A4 sehadap dengan B4. Nilai sudut sehadap itu adalah sama ya. Jadi besar sudutnya itu sama. Misalkan besar sudut A1 itu 60 derajat, maka pasangan sudut sehadap A1 yaitu sudut B1 juga sama-sama 60 derajat.
garis P dan Q itu saling sejajar. Yang ditanyakan, tentukan besar sudut A dan sudut B. Nah, di sini sudut A dan sudut B hubungannya apa? Ibu kasih petunjuk lagi ya. Misalkan di sebelah kiri sudut R kita tulis kiri, di sebelah kanan sudut R kita tulis kanan. Oke. Sudut A letaknya di sebelah kiri. Sudut B letaknya di sebelah kanan. Sudut A dan B letaknya sama-sama di dalam dua garis sejajar. Sehingga hubungan sudut A dan B adalah dalam berseberangan. Nah, tadi pada penjelasan sebelumnya, dua sudut yang saling berseberangan itu nilainya adalah sama. Otomatis senilai sudut A kita ubah. Besar sudut A itu sama dengan besar sudut B. Kita ketahui di sini sudut A nilainya adalah 5x min 10 derajat. Sudut B besarnya adalah 3x plus 20 derajat. Nah, kita nanti menggunakan prinsip persamaan linear satu variabel ya. Kita tulis di bawah persamaan ini ya sebagai patokannya. Sudut A kita tulis di bawah sudut A 5x min 10 derajat. Lalu di bawah sudut B kita tulis besar sudut B yaitu 3x plus 20 derajat. Nah, yang variabelnya sama kita kumpulkan pada ruas-ruasnya. 5x dengan 3x kita kumpulkan di ruas kiri, lalu 10 derajat dengan 20 derajat kita kumpulkan di ruas kanan. 5x, lalu 3x kita kumpulkan di ruas kiri. 3x tadinya di ruas kanan itu positif. Ketika pindah ke ruas kiri, maka menjadi negatif 3x. Lalu 10 derajat, kita tulis dulu di sini 20 derajat. 10 derajat pindah ke ruas kanan, yang tadinya di ruas kiri itu 10 derajatnya negatif, ketika pindah di ruas kanan menjadi positif 10 derajat. Jadi 5x dikurangi 3x adalah 2x. Jadi kita kurangi angkanya saja ya, 5 kurangi 3, x-nya tinggal mengikuti. Lalu 20 derajat ditambah 10 derajat sama dengan 30 derajat. Sehingga X sama dengan 30 derajat dibagi 2 sama dengan 15 derajat. Nah, X sudah ketemu 15 derajat, maka besar sudut A adalah 5 dikali X-nya adalah 15. Berarti 5 dikali 15 derajat dikurangi 10 derajat. 5 dikali 15 derajat sama dengan 75 derajat. Dikurangi 10 derajat, hasilnya adalah 65 derajat. Nah, kita cari besar sudut B. Tadi sudut A dan sudut B itu kan saling dalam berseberangan ya. Otomatis besar sudut B itu sama saja dengan besar sudut A. Ya, jadi besar sudut B sama dengan besar sudut A sama dengan 65 derajat. Jadi kita nggak usah ngitung nih lewat angka ini. Kita cukup pakai prinsip sudut dalam dua garis sejajar. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Kalian dapat memahami? Nah, sampai di sini dulu penjelasannya. Untuk contoh soal-soal lain akan Ibu taruh dalam Google Site. Silahkan kalian pelajari, kalian pahami.
Jika ada yang kurang jelas, silakan japri Ibu atau tulis di kolom komentar YouTube. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.